Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar itu dengan pribadi yang tadi ditaklukkan cuma dengan 2 huruf. Umar jalan menghunus pedang, bertemu dengan seorang kawan, ditanya mau kemana Umar? Bunuh Muhammad. Pedang terhunus. Bunuh Muhammad? Iya. Apa enggak tahu saudari kamu juga sudah masuk Islam? Hah? Berangkat Umar, belok dulu ke koleganya. Begitu mau dekat, dia dengar satu kalimat yang langsung menghunjam pada jiwanya. Cuma 2 huruf. Toha. Bum. Toha itu ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Umar ini kan ahli, paham bidang syair, tahu gramatikal, mengerti tentang kalimat. Cuma dengan toha, taubat, berubah jadi orang paling baik di zamannya. Asidin sudah Yasin hatam, Al-Kahfi hatam, Baqarahan hatam, belum baik-baik tuh. Apa yang salah? Orang ulama semua sepakat kalau orang belajar Quran yang pertama didapatkan kelembutan dan perubahan akhlak. Orang belajar hadis punya hujjah, orang belajar fiqih punya logika. Jadi kalau ilmu-ilmu itu di pesantren benar belajarnya, pasti dia orang hebat. Jadi satu, Al-Quran itu keistimewaannya merubah kita menjadi baik. Yang kedua, berpeluang menghadirkan keberkahan bagi siapapun yang ada di sekitarannya. Jadi kalau anak ingin membahagiakan orang tua, anaknya coba menghafal Quran, belajar Quran. Ayah ibunya ingin dimudahkan rizki dalam pekerjaannya, anaknya jadikan ahli Al-Quran. Itu ada nanti. Ya, begitu anaknya dekat dengan Al-Quran, jadi ahli Quran, itu bukan hanya di akhirat, di dunianya bahkan ia menjadi keberkahan untuk lingkungan hidupnya. Tak percaya silahkan coba. Yang pertama Allah beri ketenangan dulu. Ya, Sidin pulang dari kantor, pulang lihat anak usia 3 tahun mengulang-ulang surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja. Itu semua penat, masalah di kantor, macet di jalan hilang semua dah. Bisa menangis, air mata keluar di peluk anak itu. 3 tahun dia baca Ad-Duha. Bagaimana ketika dia selesai dengan An-Nas, dari Al-Fatihah An-Nas, ditelepon dari pondok, dia katakan, terisak-isak suaranya, sampaikan, Pak, ulun sudah selesai hatam Quran. Yang hatam tuh anaknya, bapaknya yang bisa jatuh tersungkur harus sujada, ibunya yang bisa melinang air mata. Dibanding proyek sebesar apapun, hilang itu semua. Seorang menteri datang pada saya, punya kedudukan kaya macam-macam. Beliau bilang, Ustadz bolehkah saya tukar hafalan Ustadz beri saya, harta saya beri Ustadz. Macam mana itu kita? Itu berkah di akhirat. Di At-Tirmidzi lah, ya, hadis sahih nomor hadis 2915 itu. Sebelum masuk ke surga itu diperintahkan untuk mengenakan jubah terbaik. Nah, itu nanti tafsir dari surah Fatir ayat 33. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir wa libasuhum fiha harir. Jadi ahli Quran itu tidak sembarangan masuk surga. Qurannya minta sama Allah, Allahumma halli, ya Allah berikan ia perhiasan untuk membedakan ia dengan yang bukan ahli Al-Quran. Fayulbasu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan jubah kehormatan yang menyala terang. Oh, rupanya dia menghafal Al-Quran tuh diminta ayah ibunya belajar Quran tuh karena ayah ibunya. Ayahnya keras, mesti belajar, dibatasi waktunya, nonton diatur, harus Quran dulu. Walaupun ayah tak bisa hafal Quran, ibu tidak menjadi bagian dari ahli Al-Quran yang hafal Quran, tapi mereka semangat mendidik anak jadi ahli Al-Quran, maka diperintahkan kemudian oleh Allah, pakaikan pula di orang tuanya mahkota kehormatan. Maka anaknya diberikan mahkota, dipakaikan di kepala kedua orang tuanya yang sinarnya melebihi sinar matahari yang masuk ke dalam rumah kita, cahayanya. Lalu diperintahkan digandeng bapak ibunya yang soleh itu, memberi syafaat pada keluarganya yang lain, masuk surga satu rombongan dengan kemuliaan Qurannya. Itu ditemukan di Quran surah Ar-Ra'd surah 13 di ayat 23 sampai 24.
Jannatu 'adni yadkhulunaha. Quran surah Fatir ayat 33, pembukanya Jannatu 'adni yadkhulunaha, ditafsir di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24 dengan kalimat yang sama sebagai tafsir. Di Quran tidak ada pengulangan, yang ada taksis di maknan jadid. Kalaupun bacaannya sama, maknanya berbeda. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, di surah Ar-Rahman, yang satu dengan yang dua beda maknanya. Dua dengan yang tiga beda dengan maknanya yang pertama. Yang keempat beda dengan yang tiga, dua, dan satu. Semua maknanya beda. Itulah dahsyatnya Al-Quran. Jadi jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Itu dengan ahli Qurannya, dipakaikan mahkota, dia pakai jubah, dapat singgah sana. Kata Allah, jangan masuk surga dulu, gandeng bapakmu dengan tangan kananmu, gandeng ibumu tangan kirimu, pasanganmu bawa. Kalau dia sudah menikah, istrinya dibawa tuh, jangan takutlah ibu. Bagaimana kalau belum menikah? Itu nasib lah. Ikhtiar di dunia ya. Ya, ikhtiar. Kalaupun belum sempat menikah karena kesibukan ibadah seperti Imam Nawawi, maka pasangannya disiapkan bidadari yang indah di surga. Tapi tak bisa dari sekarang komunikasi. Kemarin saya baru lihat bidadari menyapa, cepat pulang, saya nunggu, kangen. Nah, itu tak mungkin. Tak mungkin itu. Ya. Kukira hari Rabu, ternyata hari Minggu. Kukira kau menunggu, ternyata engkau yang palsu. Nah, gandeng, keluarga ikut, belum selesai. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat semua diperintahkan oleh Allah sambut rombongan ini di setiap pintu surga untuk memberi selamat. Apa selamatnya? Nah, inilah tak tadi, ta'allama. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat keluarga besar nih. Di antara amalnya ahli Quran, selamat ahli Quran. Setiap malaikat, setiap pintu surga, selamat karena Anda telah sabar mempelajari dan beramal itu saat di dunia. Sabar. Sekarang silahkan nikmati tempat yang tidak pernah dijamah oleh makhluk manapun. Fani ma'uq badar. Maka dia membaca Quran, setiap dia baca dia naik, setiap dia baca dia naik. Iqra warta' fa inna akhira qira'atika akhira manzilatika fil jannah. Baca Quran yang biasa engkau baca saat di dunia, terakhir bacaanmu disitulah tempat surgamu. Dia baca, saking nikmatnya, naik ke atas lebih indah lagi, naik ke atas lebih indah lagi. Saat berhenti sesuai kebiasaan bacaan Qurannya, berhentilah di tempat tertinggi sesuai dengan bacaannya. Makin naik makin indah. Itulah sebabnya anak-anak Palestina sekarang banyak menghafal Quran. Nomor 1 sekarang di dunia. Anak-anak kecil nih, budak-budak, bocah-bocah kecil itu, kalau dia beranjak kemudian remaja tidak hafal Quran, sulit punya teman, aib. Kami punya teman-teman ulama itu di Gaza, di Palestina. Kita punya teman ulama di Mekah, di Madinah, di Mesir. Ulama-ulama di Gaza itu cerita dari tahun 2010-an lah, dan pertengahan itu ke atas sudah ada program satu rumah satu ahli Al-Quran. Kemarin itu sudah 96%, 30 juz setiap rumah. Sisanya itu ya 20 juz, 15 juz, ya 20 juz sisanya itu sebelum musibah sekarang ini. Tapi yang paling menarik, lihat canda mereka anak-anak ini satu dengan yang lainnya. Kalau satu anak sudah hafal Quran 30 juz, dia akan bercanda dengan adiknya atau kawannya yang 20 juz. Nanti kalau aku sudah di atas, aku dadahi kamu di atas. Makanya mereka senang-senang saja. Nah, yang dikasihan itu kita. Karena mereka itu sudah jelas tujuan hidupnya. Datang seorang pendongeng, ini kisah nyata. Ada seorang pendongeng dari kita datang ke Gaza untuk bercerita pada anak-anak supaya menghibur. Ini kisah nyata. Saya tak sebut nama lah. Datang ke sana anak-anaknya, anak TK, anak SD. Ditanya siapa yang mau jadi presiden. Tak ada yang angkat, 1-2 malu-malu. Siapa yang mau jadi dokter? Yang perempuan 1 angkat, 2 angkat. 3 siapa yang menjadi pemain bola? Ada yang angkat laki-laki 1-2. Tapi ketika ditanya siapa yang mau jadi syuhada, tak ada yang angkat. Semua berdiri tegap mengatakan nahnu syuhada, nahnu syuhada.
Nahnu syuhada. Kami akan syahid, kami akan susul paman kami susul ayah kami susul teman kami. Itu kalimatlah yang muncul. Karena sudah tahu hakikat, tahu ma'rifat, tahu diri itu hamba, tahu akan pulang. Dia sudah punya pilihan. Saya terkurung, saya tertahan, tapi saya punya izzah, kebanggaan di hadapan Allah karena mereka merasa punya motivasi, punya Quran. Bagaimana pejuang itu di bawah terowongan bawah masih bisa hafal khatam Al-Quran, masih bisa murajaah Al-Quran. Anda ini nikmat, tempatnya enak, sholatnya nyaman, masjidnya bagus, keluar dari sini ada makanannya, yang paling rajin subuhannya bisa dapat umrah. Dengan seperti itu belum mau baca Al-Quran, ya dengan cara apa lagi diberikan kemuliaan? Kan tidak adil. Baca Quran tak punya waktu, tapi ke surga pengen ke Firdaus. Nabi Adam tuh tahu kan? Tahu kita, Nabi Adam tuh keluar dari surga karena hikmah tertentu, pelanggarannya satu, makan buah larangan itu. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dimakanlah itu karena godaan setan itu, pelanggaran satu salahnya keluar dari surga. Sidin mengaku banyak salah, ingin masuk. Nah, bagaimana caranya menghilangkan salah itu dan cepat mendapat bekal? Quran. Quran itu cepat. Nah, memulainya bagaimana? Buka pintunya, iftahil bab bil qiraah. Baca dulu, belajarlah kita membaca. Jangan malu baca Al-Quran, baca benar, yang benar. Kalau baca Quran yang benar, dapat guru yang ketat, alhamdulillah. Supaya benar baca, bersabarlah 20 ayat Al-Baqarah, sabar dapat guru yang benar. Mutasyaddid fil ahkam, diikuti itu. Walaupun 3 hari untuk saja, sabar 20 ayat. Nanti begitu sampai ke Al-Baqarah di ayat ke 71 72, hukum-hukum itu sudah kita ketahui, kesananya lebih gampang lagi. Ya, dulu ulun mengaji itu begitu jauh-jauh 20 km datang kepada syekh, Iqra ya bunai, baca. Alhamdulillah ulun lewat tu Al-Fatihah sampai ke Al-Baqarah. Kawan ulun tu baru a'udzubillah, hasbuk ya bunai. Besok datang lagi sini nih. Coba jauh-jauh lah. Dari Batu Licin ke Banjarmasin karena ada imam di sini bagus bacaan katanya. Dia ingin talaqi. Dia baca a'udzu sidin itu. Nah, sekarang Sidin pulang dulu ke Batu Licin, nanti besok sini lagi. Kira-kira kalau dapat guru begitu mau datang lagi tak? Nah, inilah paket tak sabar. Kalau tak tahu hadis, tak ada motivasi. Tapi kalau tahu hadis, keluarkan hadisnya. At-Tirmidzi, nomor hadis berapa? 2910. Riwayat siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a harfan min kitabillahi falahu biha hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun wa likulli harfin asyru hasanat. Awal hasanatu bi asyri amsalha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang baca Al-Quran satu huruf saja pahalanya 10 setiap satunya. Alif lam mim itu bukan satu huruf, alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Kalau memakai ilmunya lagi ilmu arud namanya, ilmu yang keempat, nahwu 1, sorof 2, balaghah 3. Balaghah dibagi 3 lagi, ma'ani baca. Apa rumus bacaannya? Al-Baqarah ayat berapa? 261. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Sering dipotong sampai sini, ayatnya tak diteruskan. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang berinfak niatnya ikhlas karena Allah, setiap satunya dikalikan seperti satu benih butir kali 7 tangkai kali 100. 1 kali 7 kali 100, 700. Orang pandai ceramah, infak sekian kali 700, ayatnya belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah akan melipat gandakan yang tidak pernah berhitung dengan pahala tanpa hitungan.
Sidin mengaji, baca satu huruf, dihitung kali 10, sesuai hitungan. Tak dihitung, rumusnya ilmu arun tadi, ayatnya sudah disampaikan, diberikan tanpa hitungan. Silakan mau hitung, baca Al-Fatihah berapa huruf tuh? Kali 10. Ada hadis kedua, kalau saya tak lancar, terbata-bata, a'udzu billah, Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Atau kama qala, walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Orang yang belajar baca terbata-bata, sulit mengucapkan huruf, tak seperti yang lancar yang itu, dia mendapat 2 kali pahala. 2 pahala. Tak. 2 pahalanya kali 10. Oh, kalau begitu tak lancar saja Ustaz. Oh, bukan begitu, masing-masing ada keutamaan. Nah, kalau sudah lancar, ma'asyafaratil kiramil bararah, datang malaikat penjaga memastikan dia baik. Jadi ahli Quran itu didampingi malaikat. Malaikat itu menjaga dia, kiramil bararah, menjaga akhlak dia baik dan perilaku baik sesuai dengan Qurannya. Jadi kalau ada orang menghafal Quran tapi akhlaknya buruk, malaikatnya tak ada tuh sampingnya. Nah, itu bagian setelah itu baca. Nanti saya tutup karena ini bagian terakhir, pesawat kami jam 8. Masih ada waktu? Alhamdulillah, silahkan banyak ya. Saya tetap 5 menit boleh ya? 7 menit lah sampai 7:10. Perhatikan sedikit, kalau sudah lancar baca, pindah ke tilawah, naik kelas. Silakan khatam bagus, khatam. Setelah itu pindah kelas dari qiraah ke tilawah. Tilawah itu dari tala yatsdu tilawatan. Maknanya 3. Berapa maknanya? 1 baca, 2 paham apa yang dibaca, 3 mengamalkan apa yang dipahami. Baca, paham, amal. Nah, ini yang membuat kita baik tuh ini. Itu rumusnya di mana? Di hadis riwayat Muslim. Nomor berapa? 2669. Rawinya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi bunyinya bagaimana? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, bukan yaqra'un, yatlun tilawah. Wa yatadarasunahu fima bainahum illa 1 ghasyiyatuhum rahmah, 2 nazalat alaihimus sakinah, 3 haffathumul malaikah, 4 wa dzakarahumullahu fiman indah. Kalau orang sudah masuk pada level tilawah, 1 kata Nabi, apa yang terjadi pada dirinya? Ghasyiyat rahmah, akan dinaungi rahmat Allah hidupnya. 2 akan terjadi perubahan pada hidupnya, nazalat alaihimus sakinah, membuat dia lebih baik dengan ketenangan dirinya. Hafathumul malaika, diliputi malaikat, dzakarahumullahu fiman indah, disanjung oleh Allah di sekitaran makhluk yang ada di arsy-Nya. Bagaimana cara tilawah yang baik itu? Ada 2. 1, tilawah yang sifatnya terurut tartib dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ngaji Al-Fatihah kan sehari berapa? 15 atau 16 kali kita baca? 17. Kalau 15 zuhurnya 2 rakaat. Kalau 16 subuhnya 1 rakaat. 17 kali. Setiap hari baca 17, sampai kapan tak tahu maknanya. Kenapa tak kita pelajari tilawah tafsirnya? Hari ini bismillahirrahmanirrahim, apa artinya, apa maknanya, terapkan dalam kehidupan. Mau makan bismillah, minum bismillah, melihat bismillah, jadi orang baik. Jadi orang baik, karena tak mungkin orang berbuat jahat dengan bismillah. Tak ada orang korupsi pakai bismillah. Orang mau mabuk bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, tak ada. Tak ada. Begitu digunakan pasti dicela. Ada orang tuh kontainer tuh pembuat konten. Oh, sekarang banyak-banyak lah era sekarang nih. Ada makiyun, aliran maki-maki. Ya, karena ngajinya ya begitu, tabaya tubuh YouTubean, pas bakayu Facebookan, Instagram ya Instagraman. Tak tuntas lah dia mengaji kitab tuh. Ya, ada orang sengaja bikin konten, dia makan daging yang diharamkan, daging babi itu, pernah dulu kan ya? Dia bacakan bismillah, dihujat semesta alam itu. Oh iya,
Kenapa? Karena kalimat itu kalimat thayyibah, kalimat baik, kalimat terjaga. Digunakan pada yang tidak baik tak mungkin. Maka apa yang pertama dilakukan? Tilawah dari Fatihah, coba terus, terutama ayat-ayat yang kita baca dalam sholat. Surahnya baca dulu, pelajari dulu, nanti hasilnya akan lain, ya. Setelah itu yang kedua, nah ini yang membuat kita akan berubah. Yang kedua ini rahasia terpenting. Nah ini saya ingin tutup dengan yang ini. Coba keluarkan ayat-ayat Quran itu sesuai dengan profesi hidup kita. Namanya tafsir maudhu'i. Sidin jadi ayah, jadi suami. Pernahkah mengeluarkan ayat Quran tentang suami dan ayah? Coba keluarkan ayat-ayatnya, amalkan itu, lihat tafsirnya di hadis, praktekkan dalam hidup. Akan jadi suami terbaik. Istri begitu, ibu. Keluarkan ayat-ayat tentang istri, tentang ibu, pelajari itu. Sanad hadisnya coba dilihat, pelajari istri-istri Nabi, praktekkan dalam hidup. Bagaimana bisa menjadi Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anhunna jami'an. Itulah sebabnya kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri. Karena semua istri Nabi itu mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Semua akan seperti itu. Dari yang cemburuan, rajin ngaji, sampai yang senang bikin kue. Ada? Ada. Nanti Sidin pulang tengoklah istrinya mirip siapa tuh. Tapi bisa dibuat. Saya ingin seperti Sayyidah Aisyah yang rajin pengajian. Lihat hadisnya, tunggangi itu. Lihat ayatnya, keluarkan. Senang bikin kue seperti Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Ada ayatnya, ada hadisnya, ada turunannya. Kalau ingin seperti Sayyidah Khadijah, Masya Allah, disebut suami dalam tidur setelah meninggal pun namanya masih dikenang, disebut-sebutkan, lewat masanya sekarang masih diidam-idamkan. Nabi lihat, baru lihat wajahnya setengah gelisahnya hilang. Setengah gelisah Nabi lihat wajah Sayyidah Khadijah hilang. Dengar kata-katanya, masalahnya hilang. Turun dari gua Hira, sedang gelisah karena mau melihat malaikat Jibril, baru lihat untuk pertama kalinya dalam bentuk aslinya. Pulang ke rumah, beliau gemetar, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Melihat Sayyidah Khadijah, setengah gelisahnya hilang. Diselimuti, dikatakan di telinganya dengan kalimat yang indah, au kama qala zaujil karim, au kama qalat, sayang, engkau tuh orang baik, tidak ada yang akan menyakitimu. Engkau pelindung untuk orang-orang lemah, pengasuh orang-orang yatim. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Dikenanglah sampai sekarang. Nah, ibu kapan panggil terakhir suami sayang? Hah? Suami orang diupdate-update, suami sendiri tidak pernah dilihat. Saya kan suami orang, bu. Huh? Saya keluar tadi rekam-rekam Ustaz, suami orang. Coba di rumah suami sendiri pernah tadi rekam? Saya. Nah, ayo. Sama ini juga nih. Nah, coba lihat, sering dilihat status si orang atau status dia sendiri itu. Nah, itu tunggangilah itu. Ini pelajar-pelajar keluarkan ayat-ayat ilmu dalam Al-Quran. Itu aja pelajari. Lihat hadisnya apa. Pedagang-pedagang keluarkan ayat-ayat bisnis. Hadisnya apa. Kalau mau gampang, cari kitab jami'. Hadis itu ada 4. Jami', sunan, musnad, mu'jam. Cari kitab jami'. Seperti Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu membuat 97 topik. Setiap topiknya ada ayatnya, ada hadisnya. Ada ayatnya, ada hadisnya. Sidin apa sekarang dikerjakan? Mengajar, belajar di kampus. Oh, topik nomor 3, Kitabul Ilmi. Bagaimana cara belajar yang baik? Mengatur waktu, cepat paham, tidak mudah lupa. Keluarkan, ayatnya ada, hadisnya ada. Jadi orang terbaik di zamannya. Sidin pengusaha, pedagang, keluarkan Kitabul Buyu'. Begini jualan yang benar, begini berdagang yang baik. Kalau benar diikuti, insya Allah tidak akan pernah Anda berniaga kembali tanpa modal. Tidak akan pernah. Selalu kembali untung. Sidin pemimpin, ya, apakah bupati, wali kota dan sebagainya, buka di Sahih Muslim, Kitabul Imarah. Cara menata itu bagaimana, bersikap adil bagaimana, tahu akan dihisab bagaimana. Kalau memimpin tahu akan dihisab, tak akan sembarangan memimpin.
Pernah ada seorang gubernur datang kepada saya, Ustadz, mohon doakan, jadi gubernur tuh begitu berat. Saya tanya, kenapa Bapak mau? Beliau diam saja begini tuh. Semoga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sudah tahap 2, berusahalah menghafal Al-Qur'an semampu yang kita bisa dengan cara yang benar. Yang ketiga inilah tahfidz hamilul Quran yang kita bawa pulang. Saya ingin lama, tapi pesawat ini take off jam 8 dari Banjarbaru. Karena itu saya akan akhiri dengan berdoa. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadaka wa nashkuruka shukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.